Selamat petang dan salam sejahtera kepada semua. Konten hari ini kita buat rawai ya. Macam mana mau cara buat rawai, rawai sembilang, rawai pari ataupun rawai sisik lah. Oke, bagi yang belum tahu macam mana cara membuat rawai, hari ini kita akan berfungsi cara membuat rawai. Oke, yang pertama kita perlu sediakan bahan-bahannya. Oke, bahan-bahannya ataupun alatan-alatan untuk buat rawai ini ya. Oke, yang pertama kita perlu tukul, kemudian paku, kemudian pisau, pas itu plier, dan tali untuk buat perambut dia nanti ya. Size tali dia ya, pakai kecil. Nah, ini tali ini penting sangat untuk buat perambut dan perlu ngam dengan sukatan bila kita masukkan di mata kail ini ya. Mesti beli yang bersesuaian lah supaya boleh kita masuk ke dalam mata kail ini. Jadi size tali ini begitu penting. Kemudian nah ini yang sudah siap dibuat, perambut yang sudah siap kita buat, contoh-contoh dia ini ya. Nah, ini dah rambutnya. Jadi pastikan tali yang kita gunakan boleh masuk seperti ini. Oke, ya, nampak jelas. Oke, kemudian bahan-bahan dia lagi, alatan-alatan dia, mata kail. Nah, mata kail ini kita gunakan jenis mata kail sabit. Sabit begini ya. Nah, nampak lengkungan dia terlalu besar tapi pendek di bagian atas ini. Jenis mata kail ini dia cepat melekat lah, cepat dan kuat lagi ya. Jadi brand mata kail ini yang kita gunakan ini adalah jenis BMC ya. Size mata kail ini nomor 4 pun boleh, nomor 5 pun boleh. Nah, yang sedang-sedang lah, kecil, tidak payah terlalu besar ya. Jenis BMC ini dia. Kemudian tali induk dia. Oke, tali induk ini pun kita boleh gunakan yang size beginilah, nampak ya. Oke, tidak payah terlalu besar ataupun yang penting jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar, sederhana besar lah. Kita bedakan dengan kelingking. Nah, begini besar ya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Oke, ini dia alatan-alatan dia. Kemudian langkah yang pertama kita kena tarik tali ini, regangkan dulu sebab sekarang dia masih bengkok-bengkok ya, banyak bengkok-bengkok. Jadi kita kena regangkan dulu. Macam mana mau meregangkan dia? Kita ikat di tiang, kemudian kita tarik. Oke, nanti kita tarik dulu, regangkan dulu tali ini. Itu proses yang pertama. Oke, langkah yang pertama kita ikat dulu tuh tali pergi tiang ya. Oke, sekarang kita sudah buka. Kemudian ikat di mana? Ikat di tiang begini ya. Ikat kencang-kencang lah, kuat-kuat, sebab kita nanti akan tarik ya. Dan yang paling penting jangan ikat di tiang elektrik ya, sebab kita tidak tahu, membahayalah bila masa malam tidak berbau. Jadi ini kita ikat di tiang yang penting dia kuat lah, di tiang pagar lah. Kemudian kita tarik kencang, kemudian baru regang kan nanti ya. Tarik lah. Tali ini biarpun sudah diregangkan sebelum ini, tapi kita regangkan sekali lagi lah. Oke, bila kita siap tarik begini, selesai saja kita tarik habis,
Kemudian kita tarik kencang ya. Kita tarik kencang seperti ini. Tujuan dia untuk meluruskan tali-tali yang bengkok itu ya. Oke, kemudian baru kita gulung balik. Oke. Ini proses yang pertama. Nampak tali dah lurus kan? Nah, ini proses yang pertama ya, langkah buat rawai ya. Jadi tengok sampai habis lah supaya tidak ketinggalan macam mana cara buat rawai. Bagi yang belum tahu lah, kita berkongsi cara-cara buat rawai sembilang, rawai pari. Kemudian proses yang kedua, kita buat perambut. Itu langkah yang kedua. Oke, langkah yang kedua kita buat perambut. Oke, sebelum kita buat perambut, kita pakukan paku di begini ya. Di papan lah. Kita sediakan begini paku. Oke. Kemudian baru kita buat perambut. Oke. Oke. Ini talinya ya. Buat di sebelah kiri ya. Kemudian ujung di sebelah kanan, pegang di sebelah kanan. Oke. Kemudian lilitkan seperti ini, sangkutkan di paku tadi ya. Kemudian cukat begini. Pas itu panjang dari paku ini hingga ke begini adalah sejengkal saja ya. Nampak? Sejengkal, kurang lebih sejengkal. Kemudian kita garis dulu lah, garis guna marker begini supaya kita tahu panjang dia nanti. Kemudian tangan kanan, kiri kanan, yang kanan, tangan kanan ini kita lilitkan ke bawah mengikut putaran jam seperti ini. Lilit. Oke, kita lilit. Hanya tangan kanan yang berpusing, yang ini lilitkan ke bawah mengikut putaran jam. Kemudian kita lilit sehingga ke ujung. Nampak ujung. Pas itu tarik. Kemudian lilit lagi sehingga dia berkencang. Anjay. Nampak? Ini ujung dia. Kemudian kita cabut dari ujung paku. Cabutkan ujung tali tadi dari ujung paku ini. Kemudian kita buat bulatan begini. Masuk begini, kita simpulkan. Kemudian kita masukkan balik ke dalam paku tadi, baru kita tarik lagi, tarik seperti ini. Nampak? Ini ujung tadi ya, ujung tali tadi. Ini yang ke, kemudian baru kita tarik menggunakan layar ujung ya, ujung tali yang ini tadi. Jangan tarik yang ini ya, jangan tarik menggunakan yang tali yang ini ya, kita gunakan yang ujung. Oke, bila sudah kuat, kemudian kita potong ujung dah, potong ya. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kita bakar. Jangan terlalu pendek ya, cukup seperti ini. Baru kita macam mana panjang perambut yang kita mau, ialah sukatan dia adalah kurang lebih sehingga ke ketiak ke ketiak begini ya. Kemudian kita suka. Kemudian kita gariskan begini. Ini adalah marking untuk kita buat yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Kemudian kita
potong ujungnya. Oke. Habis itu bakar di ujungnya. Oke. Jadi siap satu perambut. Ini. Bila kita gulung-gulungkan tadi, dia akan jadi seperti ini. Maka di sini akan kita masukkan mata kail, dia akan lebih nampak lebih kuat. Dia akan bergulung-gulung. Jangan putar di sebelah kiri ataupun melawan jam ya. Kita kena ikut jam, masa pusing membuat perambutnya. Oke. Ini perambut yang pertama. Mantap cuy. Lagi saya ulangi. Ini ujung sebelah tangan kanannya, sebelah kanannya, ini kanan, pegang. Kemudian tekan di ujung paku ini, tarik ujung ini sehingga ke ujungnya, marking kita tadi ya. Kemudian pegang begini, tangan kanan lilitkan ke bawah, kemudian pusing sehinggalah dia ke ujung sini ya. Saya lebih gemar menggunakan perambut seperti ini sebab ia mudah untuk menukar mata kail ya. Contoh mata kail yang sudah berkarat, jadi kita nak tukar, jadi senanglah menggunakan perambut jenis ini ya. Oke, nampak sudah kencang sekarang. Kemudian kita cabut di ujung ini, cabut ya, di ujung paku. Kemudian kita buat bulatan seperti ini ya. Baru masukkan ke dalam sini. Pas itu tarik, kita masukkan balik dalam ke kepala paku ini ya. Kemudian tarik seperti ini. Jadi ujung tali ini, ini kita tarik menggunakan pelayar. Oke. Kemudian kita potong, tidak payah terlalu panjang ataupun terlalu pendek ya. Potong seperti ini, cukup panjangnya seperti ini. Kemudian kita bakar. Jadi selesai. Pas itu kita tarik hingga ke sukatan yang ini, sukatan penghujung perambut ya. Jadi sukatan dia kurang lebih sukat dari ujung jari ke ujung bahu ataupun di bawah ketiak pun cukup ya. Kemudian kita bakar ujungnya. Oke, sekarang selesai dua perambut ya, sudah dua siap ya. Nampak dia akan bergulung-gulung seperti ini. Kegunaan sukatan ini supaya panjang di ujung ini adalah balance ya. Dia tidak terlalu jauh seperti ada yang pendek, ada yang panjang. Jadi dia akan balance. Semua dia akan balance. Ini di ujung sekali. Itulah guna kita buat sukatan ataupun marking tadi ya. Oke. Kemudian saya ulang lagi untuk yang kali ketiga ya. Saya akan buat 3 perambut ya, supaya untuk mudah dipahami ya. Mungkin ada yang belum beberapa nampak dengan jelas. Oke, sekarang saya akan buat lagi ya. Sekali. Ini ujung di tangan kanan,
pegang di tangan kanan ya, sebelah kanan ya. Ini rambut yang belum dipotong ya, sebelah kiri, tangan sebelah kiri. Oke, kemudian kita lilitkan di sini, sangkutkan di sini, kemudian tarik yang sebelah kanan hingga ke garis yang ini ya, hingga ke sukatan tadi. Kemudian tali yang sebelah kanan kita ini pusingkan ke bawah, bukan ke atas ya, ke bawah mengikut arah jam, arah putaran jam. Pusing, kemudian kita pusing lagi, sehingga habis ya. Biar buat lebih laju lah. Kemudian kita tarik. Ini ya, yang sudah biasa, jadi saya rasa sudah terbiasa membuat rambut. Kemudian kita angkat, pegang di ujung dari tadi ya, sebelum kita ikat. Kemudian buat bulatan seperti ini, masukkan di sini. Oke, ujung ini kita masukkan ke paku, kepala paku tadi ya, angkutkan ke sana, angkutkan ke bawah, kemudian ini tarik. Nah, jadilah seperti ini. Kemudian tarik guna layar ya. Oke, itu kita potong dan bakar. Oke, tidak payah terlalu pendek ataupun terlalu panjangnya. Kemudian kita tarik ke ujung ini, ke sukatan kita tadi ya, dan potong. Kemudian bakar. Jadilah seperti ini. Oke, selesai sudah 3 perambut yang kita buat ya. Dia tidak jauh ya. Nampak kuat ya, sebab ada putaran. Kebaikan menggunakan perambut ini, kita senang untuk masukkan, untuk tukar yang mata kail yang baru. Siapa ya, contoh ya, saya nak masukkan mata kail. Oke, ini mata kail. Bagaimana cara masukkan perambut ini ke mata kail? Jangan melalui belakang, tapi melalui depan ya. Masukkan melalui ini. Kemudian sudah masuk, buka lubang tadi, kemudian masukkan di mata kail seperti ini. Kemudian tarik. Nah, jadilah seperti ini. Jadi seperti ini. Oke, kita sudah siap buat perambut. Kemudian langkah yang terakhir ataupun langkah yang ketiga, kita buat pasang di tali induk deh. Pasang perambut ini, ikat tali perambut ini di tali induk ya. Itu juga adalah yang terpenting. Oke, kita lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah langkah yang terakhir ataupun yang paling penting ya, langkah ini ya. Di sini akan saya selipkan beberapa tetua ketika membuat rawai. Tetua dari turun-temurun lah, dari datu pergi ke bapak, kemudian sehinggalah saya yang buat sekarang. Jadi tunggu sampai habis video ini supaya Anda tidak ketinggalan macam mana ataupun apa tetua-tetua yang saya amalkan untuk membuat rawai. Kalau tetua yang pertama, sebelum kita membuat rawai, contoh kita bangun pagi, kemudian kita cuci muka ataupun mandi dulu apa semua, kemudian janganlah kita makan, biarlah kita dalam keadaan yang perut kosong, baru kita buat
rawai dahulu. Semasa itu sudah kita buat rawai, sudah selesai, barulah kita sarapan ataupun makan. Ya, maksud berbuat begitu konon-konon lah, ini petua-petua orang yang tua-tua dulu yang konon nanti begitulah juga yang akan terjadi sama itu ikan. Jadi sebelum dia buat apa-apa, dia akan cari rawai kita untuk makan dulu. Nah, itulah petua yang pertama. Oke. Kemudian petua yang kedua adalah dari segi sukatan. Oke. Ini cara-caranya. Mula-mula kita ikat dulu seperti ini, simpulkan dulu. Oke. Di ujung tali induk ini kita ikat dulu ini. Ini ujungnya. Dan di sini akan diikat pemberat nanti. Pemberat dawai itu di ujung sekali. Dan di sini juga akan kita ikat pelampung menggunakan tali yang lain ya. Ini pelampung. Lalu kita ikat di sini bersama pemberat. Kemudian sukatan dia bagaimana? Oke. Dari ujung ini kita sukat ya, satu depa, kemudian tarik lagi tengah begini, kemudian gigit begini ya, dan bermakna disitulah dia punya perambut ya. Ini ada contoh pertama ya, yang saya sudah buat. Jadi macam mana mau ikat perambut ini di tali induk ini, nanti akan saya tunjukkan sekejap lagi. Oke, ini sudah siap. Jadi maksud sukatan ini tadi adalah menurut Datuk Bapak saya dulu lah, yang orang yang sudah pernah buat sukatan begini, satu depa, pas itu gigit begini. Nah, disinilah kita ikat ke perambut. Jadi maksud dia disinilah bermula dia tempat makanan bagi ikan-ikan tersebut. Jadi selepas ini semua hingga ke ujung kita akan sukat satu depa, kira satu depa, kita gigit, bukan begini ya, gigit dulu. Maka disinilah rambut itu. Oke, sekarang ini yang sudah kita buat. Oke, kita masukkan ke dalam polistirin. Ini kita buat. Ini adalah ujung tadi ya. Oke, tabung. Kemudian kita selipkan ini. Oke. Dari ini, oke, kita sukat satu depa, pas itu gigit, tarik ini, kemudian gigit. Maka di sini rambut dia nanti. Oke, macam mana buat cara ikatan dia? Nah, ayo ikat sini. Ini cara ikatan dia. Buka satu tali begini, kekangkan begini. Oke, nampak? Oke, buka begini. Kemudian ini dia perambut kita yang sudah kita masukkan mata kail. Pas itu kita selitkan ke lubang ini. Oke, tarik ya. Ini. Jadi macam mana panjang dia perambut ini, kita sukat seperti ini. Oke, ini jepit begini, kemudian kita tarik begini. Oke, nampak ya. Nah, ini ya. Kemudian baru kita ikat. Jadi macam mana cara kita mau simpul? Oke, nah, tengok ya. Ini sebelah dalam dan ini sebelah luar lah. Saya umpamakan begitulah ya. Jadi tali yang perambut yang ujung ini tadi, yang sebelah luar ini
kita buat begini, lengkungan ke bawah ya, nampak ke bawah. Kemudian buat bulatan begitu. Kemudian ini ujung ini masukkan ke dalam bulatan ini. Kemudian ini masukkan lagi satu kali ke dalam bulatan ini. Oke, jadi seperti ini ya. Kemudian kita kepit sini, pegang dan tahan, baru kita tarik. Nah, tarik ya, tarik seperti ini, kemudian tarik ke belakang sini pula. Jadi semakin ia ditarik, semakin ia mengencang ya. Oke, kemudian ini yang sebelah dalam pula, yang menuju ke mata kail ya, kita buat bulatan sebelah begini, dua dari bawah, kemudian pusingkan ke atas. Nampak sudah buat bulatan kan. Jadi kita masukkan di sini, di mata kail ini. Nah, jadilah bulatan seperti ini ya, simpul begini. Pastikan tali yang di atas tadi berada seperti ini ya, nampak. Nah, kemudian kita tarik pelan-pelan begini, baru kita tarik ke ujung begini. Nah, oke, jadilah sudah satu perambut. Kemudian kita mata kail ini kita sangkutkan di sini seperti ini untuk menguatkan lagi ya. Kemudian kita tarik seperti ini ya. Oke, selesai satu perambut. Kemudian kita potong. Jangan terlalu pendek ataupun jangan terlalu panjang ya. Cukuplah seperti ini ya, kurang lebih inilah. Oke. Kemudian kita beginilah hasilnya. Nah, cara ikatannya, semakin dia tarik maka semakin dia akan berkencang ya. Macam mana jarak antara perambut ini? Nah, macam tadi saya cakap, kita ikut petua itu satu depa setengah begitu ya, tapi kita gigit tali induk itu ya. Dan di sanalah itu sukatan untuk perambut ini ya. Oke. Oke, kita akan buat lagi untuk kali kedua. Mana sukatannya? Oke. Ini tali perambut tadi ya, yang sudah siap kita buat. Dari sini pegang begini, ini tarik, kemudian tarik lagi, kemudian gigit, ini kan, gigit seperti ini. Maksudnya disitulah tempat ikan itu akan makan nanti kita punya umpan. Itu menurut petua lah. Kamu percaya kah tidak percaya, itu adalah terpulang lah rezeki Tuhan sebenarnya. Tapi itu petua saja. Maka di sini kita akan benar ya. Oke, saya ulangi. Setelah satu depa setengah tadi ya, yang kita gigit itu, ini di tempatnya. Kita buka begini, buka satu ya. Kemudian ujung perambut ini kita masukkan di lubang ini. Nah, jadi seperti ini. Kemudian tarik. Oke, lepas kita tarik, nah itu sukat sampai sini ya. Nampak nih, dari ujung jari sampai pergelangan siku sini ya. Siku ya, ini siku lah ini. Kemudian kita lepaskan. Oke, ikatannya yang betul-betul ya. Saya akan buat perambut yang kedua ya. Ini sebelah dalam, sebelah dekat badan, dan ini sebelah luar ya. Ini. Oke, tali yang sebelah luar ini kita
buat bulatan ke bawah, bukan ke atas ya, bukan ke atas. Kita buat bulatan ke bawah. Apa? Masuk sebelah sini. Ini. Nah, ini dia bulatannya. Kemudian buat bulatan seperti ini, kita masukkan ujung rambut ini ke dalam bulatan ini 1 kali, kemudian masukkan lagi 2 kali. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini. Kemudian kita tahan di ujung ini, tahan ujung sini, kemudian baru tarik seperti ini. Jadi seperti ini. Kemudian baru kita sangkutkan di sini mata kail tadi ya. Baru kita tarik lagi. Oke. Udah. Kemudian langkah yang terakhir, oke. Ini yang menuju ke mata kail, masukkan ke bawah ya. Bawah seperti ini buat bulatan. Yang ini lipat begini ya. Buat bulatan. Kemudian simpulkan 1 kali saja ya, 1 kali saja yang ini ya. Kemudian tarik. Udah tarik, baru tarik ini ya. Nah, jadilah dia rambut. Makin dia ditarik, maka makin ia akan mengencang. Oke. Kita potong. Oke, jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek ya. Oke, cukup seperti ini. Oke, selesai punya rambut. Dan petua yang ketiga, oke. Semasa kita buat rambut ini ya, andai kata mata kail tersangkut di jari ataupun tersangkut di seluar, di mana-mana, oke. Niatkan di dalam hati, begitulah juga itu nanti maksudnya. Apa dia maksudnya? Begitulah juga yang akan terjadi sama ikan itu nanti ya. Bila dia lalu dekat arawai kita, dia juga akan tersangkut. Itu petua ini moyang dulu lah. Apapun semua itu rezeki dari Tuhan. Oke. Kita masukkan dalam sini. Jadi kita buat sehingga habis ya. Kita buat sehingga habis, sehingga ke ujung. Kita sangkutkan di sini. Ya, ini polistirin yang sudah lama lah, yang sudah dibuat sebelum ini. Sangkut satu-satu ya, belum bagus. Oke, sekian konten kita kali ini. Proses bagaimana cara membuat rawai dan petua-petuanya ya. Bukanlah saya hendak menunjuk-nunjuk ataupun mengajar orang, tetapi sekadar berfungsi apa yang saya pelajari dari Datuk dulu, kemudian dulu Bapak. Seperti itulah yang bilang ajar saya cara-cara membuat rawai. Oke. Untuk konten ini, kenapa saya buat konten membuat rawai? Sebab ada subscriber kita ataupun saudara mara, sahabat-sahabat kita yang sanggup datang ke rumah semata-mata untuk mempelajari bagaimana ataupun cara proses membuat rawai. Oke. Jadi sebab itu saya buat konten ini bukan untuk menunjuk-nunjuk ataupun untuk membanggakan diri lah, semuanya untuk berfungsi pengetahuan yang saya tahu. Oke, tengok video ini hingga habis supaya Anda
dia petua-petua membuat rawai dan cara-cara ikatan serta sukatan membuat rawai. Oke, sekian, terima kasih. Harapan yang terakhir ya, jangan lupa tonton hingga habis, like, oke, share, kemudian subscribe ya. Jadi share lah kepada kawan-kawan yang lain supaya cara-cara proses pembuatan rawai ini akan berkembang ya. Tidaklah setakat di sini saja. Oke, sekian, terima kasih.